Assalamualaikum. Hai, apa kabar sahabat dan teman-teman semua? Kembali lagi di channel Ahmad. Di video kali ini saya mau berbagi resep, cara, dan tips membuat kulit risol. Dan isiannya seperti ini. Isian sayur dan bakso yang lumer, enak dan gurih, anti gagal ya. Buat teman-teman pengen tahu gimana cara membuatnya, jangan lupa tonton dan simak videonya sampai selesai, jangan di skip ya, karena step by step akan dijelaskan tips-tips cara membuat kulit risol yang mantap, anti lengket tanpa sobek, dan sayur yang mantap lumer seperti ini. Oke, langsung aja simak videonya ya. Oke teman-teman, untuk membuat risoles isi sayuran lumer, pertama kali yang akan kita siapkan yaitu kita membuat kulit risolnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk bahan kulit risolnya 250 gram tepung terigu atau sama dengan 17 sendok makan. Oke teman-teman, saya di sini pakai tepung terigu segitiga biru ya. Lalu di sini saya juga sudah siapkan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji, 1,5 sendok teh garam halus, 4 sendok makan minyak goreng, 2 butir telur, dan air susu cair. Di sini saya siapkan kira-kira 600 ml ya. Oke teman-teman, ini saja bahan-bahannya untuk membuat kulit risolnya. Dan untuk membuat kulit risolnya, pertama kali kita masukkan telur ayamnya. Kita masukkan semua ya. Lalu kita masukkan garam. Kita aduk, kita campur ya sampai merata. Kita tambahkan minyak gorengnya. Fungsi minyak goreng supaya nanti tidak lengket ya, tidak mudah lengket kulit risolnya. Oke, setelah tercampur merata dan telurnya juga sudah merata seperti ini, sudah pecah, kita masukkan tepung tapioka. Kita aduk lagi sampai merata ya. Oke, setelah tapiokanya atau tepung tapiokanya sudah tercampur merata, kita masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Airnya juga kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Oke, ini cukup sudah tercampur merata ya. Nah, supaya nanti tekstur dari kulit risolnya mantap, lembut, dan halus hasilnya. Jadi kita saring ini ya yang sudah kita adonin. Oke, ini cukup ya teman-teman. Oke, dan ini pas banget ya, nggak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Seperti ini adonannya ya. Ini udah mantap banget, nggak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil karena kita saring tadi ya. Oke, lalu sekarang kita buat dadaran kulit risolnya ya.
Oke teman-teman, ini saya sudah siapkan teflon. Saya pakai ukuran teflon ukuran segini ya. Ini kira-kira kalau nggak salah sekitar 22 cm. Nah, ini sudah saya olesi dengan sedikit minyak gitu ya, supaya nggak lengket, supaya kalis, lebih kalis ya. Sebetulnya sudah kalis, tapi supaya lebih kalis lagi gitu ya. Nah, ini sudah panas. Saya menggunakan sendok ukuran segini teman-teman, sendok sayur ya. Dan ini saya menggunakan api paling kecil supaya hasilnya atau tekstur kulitnya lebih cantik dan bagus ya, lebih mulus gitu ya teman-teman. Jadi saya menggunakan api kecil. Kalau teman-teman pingin teksturnya ada tekstur-tekstur agak berongga-rongga, itu bisa pakai api yang sedang gitu ya. Kalau ini saya pakai api yang ukuran kecil supaya teksturnya lebih halus gitu, lebih lembut. Oke, ini sudah ya, sudah matang, bisa kita angkat. Ini kalis banget ya teman-teman, nggak lengket sama sekali ya hasilnya. Nggak lengket ya teman-teman, sangat kalis. Oke, bikin saya letakkan di piring. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya kita buat kulit risolnya. Ini mantap banget, mulus dan anti robek ya, kenyal banget. Teman-teman bisa lihat ya, ini seperti ini hasilnya, lentur banget, tidak lengket. Walaupun kita lipat-lipat seperti ini, nah kita buka nggak bakalan lengket ya. Dan ini sangat lentur, nggak mudah robek ya. Itu ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai, kita sisihkan. Oke, untuk langkah kedua kita akan membuat isian risolnya, yaitu sayuran yang lumer. Jadi dia bahan-bahannya saya sudah siapkan 200 gram kentang yang sudah dipotong dadu, wortel 100 gram sudah dipotong dadu, 2 sendok makan tepung maizena, 10 buah bakso ukuran kecil-kecil, 2 batang daun bawang atau bawang daun sudah diiris tipis-tipis, dan bumbu yang kita blender yaitu 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, lalu merica atau lada setengah sendok teh, ini nanti akan kita blender. Kemudian 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk atau reko, dan 1 sendok teh gula pasir. Nah, ini saja bahan-bahannya teman-teman untuk membuat atau memasak isian risolnya atau sayur lumernya. Oke, untuk yang pertama kita akan blender bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, dan lada atau mericanya. Kita blender. Sebelumnya kita tambahkan sedikit air. Oke, bisa kita blender ya. Nah, ini minyaknya sudah panas. Ini bumbu yang kita blender tadi sudah halus. Langsung aja kita masak ya, atau kita tumis. Dan ini bumbunya sudah tercium sangat harum. Langsung aja kita masukkan wortel, kentang,
bakso. Jadi ini semua kita masukkan terkecuali tepung maizenanya ya, gula pasir, lalu ayam bubuk, garam, daun bawang yang sudah diiris. Kita aduk sampai merata. Setelah diaduk merata, kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita tutup. Kita tunggu sampai benar-benar matang ya sayurannya, kentang dan wortelnya, sampai benar-benar empuk ya. Oke teman-teman, ini airnya sudah menyusut. Ini berarti tandanya sudah matang ya sayurannya. Lalu selanjutnya kita masukkan tepung maizena yang 2 sendok makan tadi. Ini sudah saya larutkan menggunakan air secukupnya. Lalu kita tuangkan ya. Oke teman-teman, ini sayurnya sudah matang ya. Dan tepung maizenanya juga sudah menyatu. Ini sudah mengental. Api kompor bisa kita matikan. Teman-teman, kental banget ya. Nanti kalau diisikan ke dalam kulit risolnya ini lumer banget hasilnya, enak banget nih, gurih ya teman-teman. Oke, ini kita dinginkan dulu kira-kira sekitar 10 menit ya, baru kita isikan ke dalam kulit risolnya. Nah ini dia teman-teman, sayurnya sudah dingin ya. Ini bener-bener empuk banget, pokoknya enak banget. Oke, kita isi sekarang kulit risolnya ya. Ini dia teman-teman, nggak lengket sama sekali kulit risolnya ya, padahal udah ditumpuk dari tadi, udah lebih dari 1 jam ya. Oke, sekarang kita isi. Kalau isinya ini sesuaikan aja, jika kulit risolnya besar bisa diisi banyak sayurnya, jika kulit risolnya kecil isinya juga sedikit ya, jadi sesuaikan aja untuk isian sayurannya. Untuk isian sayurannya sebetulnya itu buat teman-teman opsional aja ya, bisa ditambahkan atau divariasikan apa aja gitu, bisa ditambahkan sosis atau apa yang lain-lainnya gitu ya. Nah ini dia teman-teman, oke banget ya, mantap, halus dan kenyal. Oke, kita sisihkan di sini yang sudah kita isi. Ini resepnya sangat mudah banget ya, anti gagal buat teman-teman yang pemula juga bakalan bisa buat pakai resep ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah oke teman-teman, untuk step yang ketiga ini mengisi sayur ke dalam kulit risolnya sudah selesai. Ini hasilnya, dan sayurnya juga sudah habis semua, kulitnya juga habis, pas banget ya. Lalu untuk step yang keempat atau langkah keempat, kita akan baluri risolnya menggunakan tepung panir atau tepung roti ya. Oke, untuk step yang keempat kita akan baluri dengan telur. Ini 2 butir telur ya teman-teman, 2 butir telur dan tepung panir atau tepung roti secukupnya. Nah ini telurnya terlebih dahulu kita kocok lepas dulu ya.
Oke, cukup, ini sudah tercampur putih dan kuningnya ya. Lalu ini bisa kita celupkan ke dalam telur terlebih dahulu, lalu ke tepung panirnya. Kita siapkan wadahnya dulu. Langsung aja kita masukkan ke sini terlebih dahulu ya, ke dalam telurnya. Tangan kanan kita untuk mencelupkan ke dalam telur, tangan kiri pastikan sudah bersih supaya tidak, yang basah tidak masuk ke sini ya. Nah, yang kiri untuk membaluri tepung panirnya. Seperti ini caranya ya. Jika sudah terlumuri dengan tepung panir semua, kita sisihkan. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Nah, oke teman-teman, ini dia hasilnya. Risol yang sudah dibaluri dengan tepung panir. Nah, catatan buat teman-teman, sebelum digoreng lebih bagus letakkan atau simpan di dalam kulkas dulu ya, di freezer minimal 1 jam juga bisa, supaya yang pertama itu supaya lebih crunchy si risolnya, lebih keras, dan yang kedua supaya tepung panirnya tidak mudah rontok ketika digoreng. Itu fungsinya ya teman-teman. Nah, itu supaya pingin mendapatkan risol yang hasil yang maksimal. Kalau pingin langsung digoreng juga nggak apa-apa sih ya. Nah, ini saya goreng separuh, langsung saya goreng, dan yang separuhnya lagi mau saya simpan dalam kulkas karena ini jumlahnya banyak, jadi saya nggak langsung goreng semuanya ya. Oke teman-teman, ini saya sudah siapkan minyak, dan ini minyaknya sudah panas. Jadi posisi menggorengnya dengan api sedang dan minyak panas ya. Jadi intinya minyak panas di api sedang. Oke, langsung aja kita goreng risolnya. Jadi tips untuk menggoreng risol ini jangan menggunakan api kecil ya, karena kalau menggunakan api kecil risolnya sangat menyerap minyak gitu. Jadi nanti terlalu banyak mengandung minyak si risolnya gitu ya teman-teman. Jadi harus kita pakai api sedang. Nah, jika permukaannya sudah mulai mengeras, baru bisa kita balik ya. Nah, ini dia teman-teman. Jika risolnya sudah kokoh permukaannya dan berwarna kuning keemasan seperti ini, tandanya sudah matang ya. Risol bisa langsung kita angkat. Posisinya kita berdirikan seperti ini ya, supaya minyaknya enggak mengendap. Oke sahabat semua, ini dia hasilnya risol isi sayur baksoy lumernya. Ini sudah jadi seperti ini hasilnya ya. Dan ini teman-teman, isian sayurnya teman-teman bisa lihat, ini lumer banget di mulut kalau digigit ya. Ini rasanya gurihnya pas, manis, dan asinnya pas banget. Teman-teman wajib coba di rumah ya, karena kulit risolnya juga cara membuatnya itu sangat simple, anti gagal, sangat kenyal, dan sangat kalis ya. Oke, buat teman-teman jika suka dengan video ini jangan lupa like, dan yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga ya teman-teman coba di rumah resepnya karena ini sangat mudah, dan ikuti terus resep-resep yang lainnya hanya di channel Nah Ahmad. Assalamualaikum.